94,4 FM. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Surat dari Surga. Teruntuk bundaku sayang. Assalamualaikum. Bagaimana kabar Bunda hari ini? Semoga Bunda baik-baik saja. Ananda di sini juga baik-baik saja, Bunda. Allah sayang sama Nanda. Bunda, sebenarnya Nanda ingin lebih lama tinggal di rahim Bunda. Ingin sekali Nanda menyapa dan mengucapkan terima kasih karena pernah mendiami rahim Bunda walau hanya sesaat. Ruang yang kata Allah paling kokoh dan paling aman di dunia ini. Tapi rupanya Bunda tidak menginginkan kehadiran Nanda menjadi anak yang baik. Nanda pun rela menukarkan kehidupan Nanda demi kebahagiaan Bunda. Dulu waktu Bunda meluruhkan Nanda, sakit sekali Bunda. Badan Nanda tercabik-cabik, hati Nanda nyeri. Bunda, aib itu apa sih Bunda? Tapi Nanda tidak kecewa Bunda, karena Bunda telah mengantarkan Nanda untuk bertemu dan dijaga oleh Allah. Bunda, Nanda mau cerita. Nanda pernah menangis dan bertanya kepada Allah, apa Bunda tidak sayang sama Nanda? Atau jangan-jangan Bunda khawatir Nanda bakal rewel ya? Lalu Allah bilang, Bunda kamu malu sayang. Kenapa Bunda malu? Karena dia takut melahirkan kamu sebagai anak haram. Anak haram itu apa ya Allah? Anak haram itu anak yang dilahirkan tanpa ayah dan tanpa ikatan perkawinan yang sah dan diridhoi Allah. Nanda jadi bingung dan akhirnya Nanda putuskan untuk diam. Bunda, Nanda malu terus-terusan nanya sama Allah. Walaupun dia selalu menjawab pertanyaan Nanda. Boleh Nanda tanya sama Bunda saja? Kenapa Bunda tidak menikah saja dengan ayah? Kenapa Bunda membuat Nanda menjadi anak haram? Dan mengapa Bunda mengusir Nanda dari rahim Bunda? Mengapa Bunda tidak memberi kesempatan Nanda hidup dan berbakti kepada Bunda? Maaf, Nanda cerewet ya Bunda. Nanti saja deh jawabnya Bunda kalau kita ketemu. Oh ya Bunda, Nanda pernah diajak malaikat jalan-jalan ke tempat yang namanya neraka. Tempatnya sangat menyeramkan dan sangat jauh berbeda dengan tempat tinggal Nanda di surga. Di situ banyak orang yang dibakar api loh. Bunda, yang paling parah ada perempuan yang ditusuk dan dibakar kayak sate gitu. Serem banget Bunda. Tiba-tiba malaikat bilang ke Nanda, nah, kalau Bunda dan ayah kamu tidak bertaubat, kelak disitulah tempatnya. Disitulah orang yang berzina akan tinggal dan disiksa selamanya. Nanda jadi nangis dan memohon agar Bunda dan ayah jangan dibasuhkan ke situ. Nanda sayang sama Bunda. Nanda kangen dan ingin bertemu Bunda. Nanda ingin merasakan lembutnya belayan tangan Bunda, dan Nanda ingin kita tinggal bersama di surga. Bunda taubat ya. Bunda ajak ayah juga. Nanti Nanda jemput deh di padang mahsyar. Bunda sayang, Nanda mohon jangan sampai adik-adik Nanda mengalami nasib yang sama dengan Nanda. Biarlah Nanda saja merasakan sakitnya ketersia-siaan itu. Sudah dulu ya Bunda, Nanda mau main-main dulu di surga. Nanda tunggu kedatangan ayah Bunda di sini. Nanda sayang banget sama Bunda. Muah. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ambil kehidupan janin yang tidak berdaya. Jangan halangi kesempatannya untuk melihat dunia. Hentikan aborsi.
ada di bumi. Ingin menjadi arloji, berdetak terus tanpa henti. Dalam suka atau duka ku kan selalu hadir hiasi waktumu. Apapun yang kita hadapi nanti, ingat ada aku di sini. Siap mengubah air mata di pipimu menjadi senyum tawa lagi. Apapun yang menghadang nanti akan selalu di dalam hati. Karena hadirmu memberikanku arti dan ajarkanku bahwa surga pun ada di bumi. Detak di jantungmu kasih. Detak di jantungmu kasih. Ku ingin menjadi arloji, berdetak terus tanpa henti. Dalam suka atau duka ku kan selalu hadir hiasi waktumu. Apapun yang kita hadapi nanti, ingat ada aku di sini. Siap mengubah air mata di pipimu menjadi senyum tawa lagi. Karena hadirmu memberikanku arti dan ajarkanku bahwa surga pun ada di bumi. Detak di jantungmu kasih. Hey. Detak di jantungmu kasih. 94,4 FM Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Pro 1, Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali siang hari ini kami kembali menjumpai Anda dalam dalam siaran pengarus utamaan gender pendengar untuk kebersamaan kita di hari ini. Hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 yang mana hari ini diperingati sebagai Hari Ibu ya di tanggal 22 Desember ini menjadi wujud perjuangan emansipasi wanita di negeri ini. Dan tentu kami tidak lupa mengucapkan selamat Hari Ibu untuk Anda para ibu tentunya. Dan di pengarus utamaan gender kali ini di Lintas Makassar siang seperti biasa kami bersama dengan wanita-wanita inspiratif, ibu-ibu tangguh tentunya. Dan di kebersamaan kita hari ini kita akan membahas topik mendukung DPR RI untuk pembahasan dan pengesahan RUU TPKS. Dan pendengar seperti apa terkini terkait RUU TPKS ini, dan untuk mengetahuinya kami sudah bersama dengan dua orang narasumber. Yang pertama
kita menyapa beliau. Alhamdulillah ini berkesempatan hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Yang pertama saya ingin menyapa untuk sama-sama Ibu Ros. Saya ke yang pertama dulu sesuai flyer. Ya, ada Ibu Rosmiati Sain. Assalamualaikum Ibu Ros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar nggak salah nanti pada saat saya panggil Ibu Ros dua-duanya gitu nyawa. Oke. Ibu Rosmiati Sain ini beliau merupakan Direktur LBH Apik Sulawesi Selatan. Kabar sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kemudian juga selain bersama Ibu Rosmiati Sain, ini hanya beda M dan N ya. Satunya Ibu Rosniati Aziz. Assalamualaikum Ibu Ros. Waalaikumsalam Pak dan selamat pagi. Kabar sehat Bu Ros ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Beliau ini merupakan Yasmip Sulawesi begitu? Betul. Oke. Kemudian Presnas IRT Komisi Perempuan Indonesia. Koalisi Perempuan Indonesia. Presidium Nasional. Oh, Presidium Ibu Rumah Nasional. Tangga Koalisi Perempuan Indonesia. Oke, siap. Baik, dan terima kasih Ibu-ibu, Ibu Rosmiati dan Ibu Rosniati sudah hadir langsung di. Memang ini janjian? Iya. Oke. Dan tepat tentunya di tanggal 22 Desember ini yang juga diperingati sebagai Hari Ibu ya. Wujud perjuangan emansipasi wanita di negeri ini, dan juga dua ibu-ibu hebat ini ingin membahas topik tentang bagaimana kemudian perjuangan begitu ya, emansipasi wanita sesuai topik kita. Tapi saya ingin mengucapkan terlebih dahulu, RRI Makassar ingin mengucapkan selamat Hari Ibu untuk Ibu Ros berdua. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Ada yang ingin disampaikan nggak nih di awal kebersamaan kita, ingin menyapa ibu-ibu yang saat ini juga mendengarkan? Ibu Ros boleh. Ibu Rosmiati dulu, di Hari Ibu ini apa yang ingin disampaikan? Iya, saya kira hari ini dalam rangka memperingati sebenarnya Hari Pergerakan Perempuan Indonesia. Ya. Juga selama ini diperingati sebagai Hari Ibu. Nah, hari di mana kita bersama-sama bagaimana membangun kekuatan bersama bagi perempuan-perempuan tangguh untuk terus berjuang melawan ketidakadilan seperti itu. Nah, dalam rangkaian ini juga kita nantinya akan menyampaikan beberapa hal terkait dukungan kita terhadap DPR RI untuk pembahasan dan pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang sudah lama bergulir di DPR. Kebetulan kemarin di di rapat paripurna itu tidak menjadi agenda pembahasan. Nah, saat ini kita akan mendorong terus untuk dimasukkan sebagai salah satu agenda nantinya untuk dibahas di rapat paripurna pembukaan masa sidang di awal tahun 2022 seperti itu. Oke, harapannya seperti itu. Nah, kalau Ibu Rosniati ini sebelum melangkah ke RUTPKS mungkin ada harapan apa nih yang ingin disampaikan untuk ibu-ibu, para perempuan yang tentu tantangannya semakin tahun ini semakin lebih begitu? Iya, terima kasih banyak. Saya menyampaikan selamat Hari Ibu kepada seluruh perempuan hebat di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Ya. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh rekan saya, Ibu Ros juga. Ibu Ros, sebenarnya panggilan kami itu yang membedakan ada nama suami di belakang. Oh. supaya berbeda. Sain dan Asis. Yang satu Ros Adnan, yang satunya Ros Asis gitu. Oh. Dan suami kami dua-duanya juga aktivis, jadi Masya memang agak Allah. sulit dibedakan. Sama Asis juga. Sama-sama. Jangan sampai kalau buka masker agak mirip mukanya. Iya, jadi tadi sudah disampaikan bahwa pada tanggal 22 Desember ini sebenarnya pada dasarnya itu kami biasa di teman-teman pergerakan yang kami kenal itu adalah Hari Gerakan Perempuan di Indonesia, dan 97 tahun yang lalu tepatnya dalam Kongres pertama perempuan bagaimana gerakan perempuan ini secara masif mulai dilakukan, dan kami berharap bahwa perempuan-perempuan di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan semakin tangguh dan semakin kuat menghadapi berbagai persoalan yang kita tahu semakin kompleks,
dan ini butuh kekuatan yang sangat luar biasa. Sekali lagi selamat Hari Ibu kepada seluruh perempuan hebat di Indonesia. Oke, kalau ngomongin tentang perempuan dan ibu ini dari Koalisi Perempuan Indonesia, mungkin ada data begitu seperti apa kondisi saat ini dan tantangan yang harus dihadapi dan permasalahan begitu Iya. yang harus diperjuangkan. Ya. Kita mungkin kalau yang spesifik terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga saja di tahun 2021 ini itu jumlahnya mencapai hampir 8.000 kasus dan sekitar 70% diantaranya itu adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Demikian juga dengan data untuk kasus kekerasan terhadap anak sekitar hampir 11.000 kasus di Indonesia dan sekitar 53% diantaranya itu adalah kasus kekerasan seksual. Jadi saya rasa ini merupakan suatu tantangan dan ancaman yang sangat luar biasa bagi kita semua, khususnya di tingkat keluarga, di tingkat masyarakat, dan saya rasa ini perlu kepedulian bagi semua pihak. Baik, Ibu Rosmiati ini tadi menyebut bahwa di tanggal 22 Desember ini hari pergerakan begitu dan menyampaikan tadi terkait RUU tindak pidana kekerasan seksual yang tersendat. Kalau ibu-ibu ini seperti apa nih responnya? Silakan. Iya, sebenarnya kalau kita bicara soal pentingnya ada regulasi terkait bagaimana memberikan perlindungan terhadap korban. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ros. Fenomena, data dan fakta itu sangat jelas mencerminkan bahwa di seluruh Indonesia kalau kita bicara kekerasan berbasis gender, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual itu ternyata masuk di urutan kedua setelah KDRT seperti itu. Dan tentunya tidak ada lagi alasan untuk tidak mengesahkan RUU tindak pidana kekerasan seksual ini, karena memang ini yang ditunggu-tunggu oleh semua para korban, kemudian keluarga korban, kemudian pendamping dan orang-orang di sekitar korban, supaya itu segera disahkan supaya ada payung hukum untuk mereka. Jadi kita juga mendorong bagaimana perlindungan itu bisa maksimal didapatkan oleh korban dan keluarga korban, seperti itu. Karena di dalam RUU TPKS itu sangat komprehensif. Memberikan perlindungan terhadap korban. Jadi mulai dari pencegahan sampai penanganan bahkan pemulihan itu diakomodir di dalam RUU tersebut, sehingga itu menjadi catatan tersendiri untuk didorong untuk segera disahkan seperti itu. Ya. Iya. Nah, Ibu Rosmiati mungkin mau menambahkan perkembangan terkini seperti apa sih, Ibu, terkait RUU TPKS ini? Iya, saya rasa kalau kita membaca media, kemudian mendengarkan berita, gitu kan, ini merupakan suatu pekerjaan berat sebenarnya bagi kita semua. Menurut kami bahwa bagaimana kami sangat ingin anggota legislatif kita, wakil rakyat ini hadir untuk menyatakan keberpihakan kepada korban dan keluarganya, karena persoalan kekerasan seksual yang ada saat ini perlu kita pahami, ini bukan hanya untuk perempuan, bukan hanya untuk anak perempuan, tetapi untuk perempuan dan laki-laki, semua bisa potensi menjadi korban. Nah, saya rasa kalau misalnya kita baru-baru ini kita dikejutkan bahwa ternyata persoalan ini bukan hanya di ranah rumah tangga ataupun misalnya yang selama ini kita dengar di beberapa misalnya kasus, tapi ternyata di dunia pendidikan juga sudah masuk, gitu kan. Jadi ini yang menjadi pertanyaan sekarang, di ruang mana lagi bisa menjadi ruang yang aman bagi kita semua, bagi anak-anak kita, bagi perempuan, termasuk juga bagi laki-laki, gitu. Jadi kami sebenarnya sangat berharap bagaimana anggota legislatif, wakil kita di parlemen sana itu bisa hadir untuk memberikan perlindungan, memberikan jaminan kepada semua rakyat Indonesia dengan menyatakan bahwa bagaimana bisa mereka segera mengesahkan RUU TPKS seperti itu. Berangkat. Dan sampai akhir 2021 ini? Iya, ini kan masih, sampai saat ini kan kita belum ada bahkan agak menyedihkan nasibnya, sepertinya bahwa kemungkinan tidak masuk di dalam
Iya. Proses legislasi. Makanya kami seluruh Indonesia, teman-teman aktivis perempuan, dan saya rasa hari ini juga ada di gedung DPR RI menyatakan bahwa bagaimana supaya Badan Musyawarah dan seluruh pihak yang terkait ini bisa mendorong di bulan Januari, Bu Rosia, di bulan Januari 2022 nanti ini bisa secara tegas menyatakan bahwa RUU ini harus segera disahkan, seperti itu. Baik. Dan pendengar, untuk Anda yang juga ingin bergabung bersama kami, Anda boleh bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0821 34 kali 9440 dan juga melalui pesan singkat di 0811 4100 23 kali. Dan untuk sepanjang 2021 ini, Ibu, seperti apa sih data dari Koalisi Perempuan Indonesia sendiri? Ya, saya rasa kalau persoalan kasus ini sebenarnya hampir setiap hari kita mendapatkan data kasus, bagaimana ada kasus kekerasan dalam rumah tangga, kemudian kasus kekerasan seksual yang ternyata semakin marak. Bahkan ya kalau misalnya orang mengatakan bahwa itu hanya untuk perlindungan perempuan gitu kan, untuk hanya perlindungan anak, faktanya tidak gitu. Karena di beberapa daerah ada pernah kami tangani teman-teman di jaringan perempuan di tingkat kabupaten dan desa itu ada juga kasus yang didapatkan bagaimana misalnya terjadi sodomi kepada anak laki-laki. Jadi makanya kami mengatakan bahwa persoalan kekerasan seksual ini merupakan persoalan yang kondisi kita sebenarnya sudah sangat darurat gitu. Dan kami sangat berharap bagaimana keluarga hadir, kemudian lingkungan hadir, kemudian pemerintah kita hadir, termasuk dalam hal ini anggota legislatif yang mempunyai kewenangan untuk mengesahkan RUU ini menjadi undang-undang. Kalau melihat perkembangan, Ibu, apa sih kendalanya kemudian? Nah, ini kan memang kalau kita membaca dan mendengarkan berita, ada beberapa situasi. Ya, ini kan tidak terlepas dari situasi politik juga ya. Situasi politik, bagaimana misalnya antar partai masih ada perbedaan pendapat tentang makna dari RUU ini. Nah, yang kita harap sebenarnya begini, ini kan bukan persoalan agama, berbicara tentang kekerasan seksual ini bukan persoalan agama, bukan persoalan apa, tetapi ini persoalan kemanusiaan gitu. Persoalan kemanusiaan yang kita hadapi. Kalau kami mengatakan, teman-teman aktivis mengatakan bahwa ini sudah darurat kemanusiaan gitu. Dan ini perlu hadir semua pihak untuk mendukung bagaimana RUU ini sebenarnya segera disahkan. Itu sebenarnya permintaan kami. Kami sangat berharap bahwa di hari pergerakan perempuan Indonesia saat ini, bagaimana anggota parlemen ini mengembalikan roh gerakan perempuan untuk menyatakan perlindungan kepada perempuan, anak, termasuk juga laki-laki, supaya mereka bisa berada di ruang aman, apakah di dalam rumah tangga atau di ruang publik, sehingga mereka bisa menyatakan bahwa kami ini adalah warga negara yang merdeka, yang pada dasarnya tidak berada dalam situasi yang tanda kutip menakutkan. Dan tadi ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Rosmiati bahwa penetapan ini tentu dinanti-nantikan rakyat Indonesia, khususnya korban, Bu Rosmiati ya. Silakan Bu, mungkin mau menambahkan Bu Rosmiati. Iya. Kalau kita lihat perjalanan dari perjalanan RUU, tadinya kan RUU PKS, sekarang RUU tindak pidana kekerasan seksual. Nah, ini sebenarnya sudah lama sekali ya, sejak tahun 2016 itu sudah didorong, kemudian 2020 masuk sebagai agenda prolegnas dan seterusnya sampai 2021 itu sudah dilakukan pembahasan dan seterusnya sampai kemarin di akhir tahun ini kita nantikan untuk masuk dalam agenda paripurna, ternyata itu tidak masuk. Ini sebenarnya seperti tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Ros, memang sepertinya ada tarik ulur seperti itu. Nah, memang persoalan politis juga salah satunya. Tetapi kalau kita mendengarkan informasi secara langsung dari DPR, dari Balik itu karena ada persoalan teknis di dalamnya sehingga ini nantinya akan disahkan. Tetapi menunggu situasi
apa seperti itu. Tetapi kan kita juga penting untuk mendorong bahwa ini juga menjadi agenda prioritas karena ini tidak kalah pentingnya dengan RUU yang lain kan seperti itu, karena di Indonesia, di negara kita ini kan sebenarnya sudah darurat kekerasan terjadi di mana-mana. Tadi sudah disampaikan bahwa angkanya tinggi, datanya tinggi, kemudian tidak ada lagi tempat yang aman, mulai dari rumah sampai di level perguruan tinggi itu kan semua sudah terjadi yang namanya kekerasan seksual, sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak dibahas dan disahkan. Nah, kemarin juga pada saat diskusi di DPR itu diserahkan ke badan musyawarah seperti itu. Nah, makanya kita mendesakkan juga supaya RUU TPS ini bisa menjadi agenda menjadi hak inisiatif Dewan untuk segera dijadikan sebagai hak inisiatif DPR supaya itu segera nanti diagendakan dibahas di rapat paripurna di awal tahun, tepatnya di tanggal 13 Januari 2022. Ya, semoga seperti itu. Dan memang kita mau kalau istilahnya kita akan menagih janji dan mendesak pimpinan DPR RI untuk mengesahkan RUU TPKS itu menjadi RUU inisiatif DPR RI yang tentunya yang akan dilaksanakan pada sidang paripurna nanti seperti itu. Jadi kita memang penting untuk juga melakukan evaluasi terhadap BAMUS itu sebagai alat kelengkapan DPR RI supaya dalam melakukan kerja-kerja terkait dengan tadi itu pembahasan rancangan undang-undang itu betul-betul melakukan kerja-kerja yang efektif dan transparan seperti itu, supaya kita juga kerja-kerja kita ini juga bisa betul-betul apa yang kita lakukan, advokasi yang kita lakukan selama tahun 2016 itu betul-betul membuahkan hasil, karena ini kita bekerja untuk merespon situasi persoalan kekerasan seksual yang ada di sekitar kita seperti itu. Jadi RUU sebenarnya ini betul-betul dinantikan oleh semua pihak, karena bukan hanya korban, keluarga korban, pendamping, kemudian siapa saja yang ada di dalam yang diakomodir di dalam RUU itu, kemudian juga pelaku pun juga nantinya akan direhab sebenarnya supaya tidak mengulangi perbuatannya kan seperti itu. Nah, sehingga kita memang mendorong supaya itu segera ada sebagai payung hukum nantinya untuk mereka seperti itu. Baik. Untuk kita juga sebagai pendamping. Baik. Nah, tadi Ibu Ros berdua menyampaikan bahwa hari ini ada aksi yang dilakukan begitu ya oleh para perempuan, termasuk tentunya Ibu Ros berdua yang juga turut memperjuangkan. Nah, seperti apa aksi tersebut di Hari Ibu ini, di Hari Pergerakan Perempuan? Kami akan bahas. Kita jeda dulu, Bu Ros ya. Kita jeda dulu pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung juga bersama kami, ingin berdiskusi tentunya boleh di 082134 itu telepon interaktif kami, dan juga pesan singkat di 0811 400 233 termasuk Anda yang saat ini menyaksikan live streaming kami di YouTube RRI Makassar. Kami live di sana dan juga di fanpage Facebook RRI Makassar. Anda bisa bergabung, menyampaikan komentar, meninggalkan tanggapan Anda pendengar di kolom komentar di Facebook dan juga YouTube RRI Makassar. Kami kembali sesaat lagi. Mama, ayo mau main-main. Di rumah saja, nah, banyak virus. Virus Corona. Jadi main di rumah saja. Iya, main di rumah saja, nah. Mama, apa ini? Itu paketnya Mama. Mama belum semprot. Diva cuci tangan dulu, nah. Oke. Ajarkan protokol kesehatan pada anak, karena ibu garda terdepan bagi keluarga. ...91 tahun yang lalu, tanggal 22 sampai dengan 25 Desember 1928, kaum wanita dari 30 organisasi wanita
dari 12 kota di Pulau Jawa dan Sumatera berkumpul mengadakan Kongres Perempuan Indonesia di Gedung Dalem Jayadipuran, Yogyakarta dengan maksud menuntut hak pendidikan dan pernikahan. Organisasi wanita yang turut dalam Kongres Perempuan Indonesia merupakan organisasi wanita yang berdiri sejak tahun 1912. Terbentuknya organisasi wanita tersebut terinspirasi oleh sejumlah pahlawan wanita Indonesia seperti Kartini, Cut Nyak Dien, Marta Christina Tiahahu, Maria Walanda Maramis, Dewi Sartika, Nyai Ahmad Dahlan, Rasuna Said, dan sejumlah pahlawan wanita. Dari Kongres Perempuan Indonesia inilah terlahir Hari Ibu di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden Soekarno melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 316 tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959. Peringatan Hari Ibu Nasional setiap tanggal 22 Desember dimaksudkan untuk memberikan semangat wanita Indonesia dan meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Selain itu, untuk mengenang pahlawan wanita Indonesia. FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar.
Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Lintas Makassar Siang di sesi pengarus utamaan gender. Kita masih membahas topik mendukung DPR RI untuk pembahasan dan pengesahan RUU TPKS, dan tadi di awal sudah banyak dijelaskan oleh kedua orang narasumber kami, Ibu Rosmiati Zain dan juga Ibu Rosniati. Bahkan Ibu Rosniati tadi menyebutkan begitu ya, data dan fakta terkait kasus ini tentu sangat prihatin dan terus berkembang. Sampai tadi Bu Rosmiati juga menyebutkan bahwa kekerasan secara gender online begitu Ibu Rosmiati. Kekerasan berbasis gender online begitu. Iya. Dan ini banyak terjadi begitu Bu ya. Baik, dan kita lanjutkan lagi ibu-ibu sambil juga menantikan untuk Anda pendengar kami yang juga ingin bergabung bersama kami, boleh di 0821 34 kali 9440 dan juga melalui pesan singkat di 0811 400 23 kali. Nah, tadi ini Ibu Ros menyampaikan terkait aksi hari ini. Boleh disampaikan mungkin, silakan. Iya, nah ya. terkait aksi hari ini yang sedang berlangsung di depan DPR RI Jakarta, tentunya itu dilakukan secara bersama-sama jaringan pembela hak perempuan korban kekerasan seksual, dan tentunya mereka mendesak agar DPR RI itu mengesahkan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS ini sebagai RUU inisiatif DPR RI pada sidang paripurna nantinya, seperti itu. Nah, kemudian di aksi ini karena juga bertepatan dengan Hari Pergerakan Perempuan Indonesia, kemudian ini juga sebenarnya sebagai gerakan perjuangan yang dilakukan oleh perempuan-perempuan aktivis yang ada di Jakarta dan sekitarnya, seperti itu. Nah, ini juga terjadi di beberapa wilayah di seluruh Indonesia, dan tentunya seruannya sama karena kan memang kita penting. Ketika kita bicara soal RUU PKS, pasti ada banyak persoalan karena tidak semudah apa yang kita bayangkan langsung ada pengesahan seperti itu, karena ada juga pro kontra dan sebagainya, termasuk di dalamnya ada beberapa rangkaian substansi dari RUU itu, kemudian ada yang tidak diakomodir dan kemudian kita desakkan juga untuk dimasukkan. Ada beberapa poin-poin penting, elemen-elemen penting yang harus dimasukkan. Kemudian selain itu juga terkait dengan jenis-jenis kekerasan seksual itu juga penting sekali untuk dimasukkan, seperti kekerasan seksual berupa pelecehan seksual baik secara verbal maupun secara fisik, seperti itu. Kemudian juga kekerasan seksual berbasis online atau berbasis cyber yang saat ini tuh lagi marak sekali karena sudah saatnya semua orang sudah menggunakan media yang namanya media sosial seperti atau sosial media. Nah, kemudian itu semua harus diakomodir di dalam RUU tersebut, dan tentunya beberapa tadi yang saya sudah sampaikan itu sudah terakomodir di dalam RUU itu. Nah, sehingga karena memang hari ini kita berkampanye secara bersama-sama, kita mendorong supaya itu segera dibahas, diagendakan untuk dibahas, dijadikan sebagai agenda hak inisiatif Dewan, dan itu nantinya akan betul-betul dibahas secara bersama-sama di paripurna, di pembukaan di rapat paripurna tersebut, tepatnya di tanggal 13 Januari 2022 nanti, insyaallah. Seperti itu. Harapannya seperti itu ya. Ya, harapannya seperti itu. Iya. Dan misal meleset lagi, dan ini kalau pendengar kita ada yang menyampaikan wah lagi dan lagi begitu, batal disahkan. Kalau misalkan di Januari 2020 akhirnya ditunda lagi begitu. Iya, ditunda lagi. Saya kira itu menjadi tantangan bagi kita semua, dan kita harus terus berjuang bagaimana supaya ini betul-betul mendorong terus supaya ini betul-betul menjadi agenda prioritas. Karena kalau kita lihat situasi saat ini
itu memang sudah darurat kekerasan seksual sehingga tidak ada lagi alasan untuk menunda-nunda. Jadi memang kita ini memang membangun kekuatan, kita juga mengajak publik, media untuk semua membantu untuk mendukung proses ini. Jadi kita mendukung sebenarnya DPR RI untuk segera membahas dan mengesahkan ini. Ibu Ros mungkin mau menambahkan, termasuk ada rilis yang mungkin ingin disampaikan begitu, Bu Ros. Saya ingin menambahkan bahwa tadi rekan saya Ibu Ros Adnan menyampaikan bahwa ini disurahkan oleh teman-teman Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual, dan perlu kami informasikan bahwa jaringan ini yang tergabung di dalamnya itu sekitar 1.500 individu dan lebih dari 200 lembaga yang tergabung di dalamnya. Mereka ini berasal dari seluruh Indonesia. Jadi suara ini bukan hanya dari satu wilayah, tetapi ini dari seluruh wilayah dan wilayah Indonesia. Dan bahkan kemarin kebetulan 2 hari yang lalu kami juga melakukan temu perempuan di Sulawesi Barat. Ini di Sulawesi Barat. Seorang ibu tampil menyampaikan bahwa segera sahkan RUU TPKS ini. Ini suara ibu gitu, suara perempuan yang notabene mereka berasal dari desa. Jadi sekali lagi bahwa ini bukan hanya suaranya perempuan yang ada di perkotaan, tetapi dari perdesaan pun juga sudah mereka sangat gelisah melihat situasi yang terkini yang kelihatannya semakin lingkungannya semakin tidak aman bagi kita semua. Nah, terkait dengan hal itu teman-teman dari jaringan ini ada beberapa hal sebenarnya yang kami desakkan. Yang pertama, mendesak Badan Musyawarah alat kelengkapan DPR RI segera mengagendakan dan mengajukan RUU TPKS kepada pimpinan DPR RI. Kemudian yang kedua, menagih janji dan mendesak pimpinan DPR RI mengesahkan RUU TPKS menjadi RUU inisiatif DPR RI yang akan dilaksanakan pada sidang paripurna pembukaan masa sidang 2022 pada tanggal 13 Januari 2022 nanti. Kemudian yang ketiga, mendesak dilakukannya evaluasi terhadap BAMUS sebagai alat kelengkapan DPR RI supaya melakukan kerja-kerja yang efektif dan transparan. Dan kemudian keempat, meminta kepada publik untuk mendukung pengesahan RUU TPKS, dan kelima, meminta pada media untuk memberikan dukungan pada konten di media dan kampanye pengesahan RUU TPKS. Ini 5 poin yang disuarakan oleh teman-teman jaringan pembela hak perempuan korban kekerasan seksual. Jadi sekali lagi dasarnya bahwa teman-teman di parlemen ini, kita tahu tadi sudah disampaikan, ini disuarakan dari 2016 loh. Dari periode pemilu sebelumnya. Kemudian sekarang kita masuk pada periode pemilu 2019. Kalau misalnya tidak ada lagi kejelasan, ini kemana lagi nih rakyat akan menggantungkan situasinya gitu. Tidak lama lagi pemilu 2024. Kami sangat berharap bahwa ketika mereka kan ini selalu kampanye nih, ketika misalnya mau dipilih kan mereka melakukan kampanye untuk menyatakan keberpihakan kepada rakyat. Nah, saatnya kami menagih janji itu, bagaimana mereka bisa berpihak kepada rakyat yang menjadi konstituen mereka, karena yang konstituen mereka ini sudah berada dalam situasi yang tadi disampaikan bahwa kita semua ini berada dalam situasi darurat kekerasan seksual. Seperti itu. Baik. Dan kita juga bacakan untuk komentar masyarakat begitu. Ini dari Ibu Nada yang menyampaikan, terima kasih ibu-ibu narasumber. Ini sudah menyampaikan suara masyarakat dengan bersuara tentunya di media dengan lantang. Kemudian juga beberapa komentar masyarakat. Ini menyedihkan di negara yang penduduknya beragama, untuk melindungi orang-orang korban kekerasan seksual saja kok bisa susahnya setengah mati untuk mengesahkan. Nah, ingin menanggapi mungkin Ibu Rosmiati, tadi disampaikan oleh Ibu Ros bahwa ini lama begitu, tarik ulur segala macam. Ini seperti apa sih Bu? Secara mungkin ada poin-poin atau perbedaan pendapatkah kemudian, atau seperti apa? Termasuk menanggapi pendengar kita yang menyampaikan kok susah benar gitu. Iya, sebenarnya perbedaan pendapat itu tidak masalah, karena perbedaan pendapat
pendapat itu bisa melahirkan banyak rekomendasi sehingga bisa memperkaya RUU ini. Tetapi kalau misalnya ada hambatan untuk itu, saya kira itu menjadi tugas kita bersama bagaimana mendiskusikan situasi ini sehingga ketika kita melihat bahwa situasi ini sudah darurat kekerasan, otomatis kita mengambil langkah saja. Nah, sekarang negara perannya seperti apa? Nah, negara di sini harus hadir tentunya dan memastikan tidak ada lagi korban kekerasan seksual seperti itu. Ketika misalnya itu disahkan, kemudian karena kekerasan seksual itu kalau kita bicara dampak ya, dampaknya itu kan sebenarnya luar biasa. Bisa berujung pada kematian atau bunuh diri dan sebagainya. Nah, ini dampak yang paling berat sehingga memang penting sekali ini segera dilakukan pengesahan supaya bisa menjawab kegelisahan para korban, keluarga korban, orang-orang yang di sekitar korban. Nah, seperti itu. Karena ketika misalnya RUU ini tidak tidak ada perkembangan, tidak dilakukan pembahasan, tidak dilakukan pengesahan, secara otomatis ini akan berdampak semakin banyaknya nanti korban berguguran karena pelaku akan mengatakan bahwa ya tidak ada juga efek jerah yang dia dapatkan atau tidak ada juga perhatian terhadap korban. Nah, di mana perlindungan korban? Nah, makanya negara betul-betul di sini harus harus memastikan bahwa ada satu kebijakan yang betul-betul bisa memberikan perlindungan yang maksimal dan komprehensif kepada korban, karena ini yang ditunggu-tunggu. Nah, kalau misalnya tidak ada misalnya penjeraan terhadap pelaku, bagaimana bisa diberikan pemulihan yang maksimal kepada korban? Nah, seperti itu. Nah, sehingga RUU ini karena di dalamnya ini sangat komprehensif, mulai dari kalau kita bicara penanganan, seharusnya RUU ini juga menggunakan hukum acara yang bersifat spesifik, istilahnya bersifat khusus, karena ini kekerasan seksual itu kan terjadi di ruang yang tidak ada orang melihat secara langsung, kan seperti itu, sehingga hukum acara khusus juga itu harus diterapkan di dalam undang-undang ini. Nah, sebenarnya banyak pro kontra, tetapi kan pro kontra itu bisa dijadikan sebagai salah satu poin tersendiri untuk memaksimalkan isi substansi dari RUU ini, sehingga ketika nanti RUU ini disahkan itu betul-betul bisa menjawab semua kegelisahan dari korban dan orang-orang yang ada di sekitar korban. Saya kira seperti itu. Kalau kasus-kasus di Sulawesi Selatan, Ibu, yang sementara berjalan mungkin sempat viral juga di Luwu beberapa hari termasuk di mungkin boleh Ibu sampaikan juga nih. Betul. Jadi kalau kita bicara kasus-kasus kekerasan seksual hingga tahun ini, saya kira itu mulai banyak bermunculan, termasuk kasus-kasus kekerasan yang viral dan sebagainya, yang bernuansa menggunakan media sosial sebagai salah satu cara. Nah, kasus kekerasan seksual yang terjadi kemarin di Luwu Timur itu juga baru terespons setelah viral di beberapa media, dan itu juga menguras energi karena kasus ini sampai saat ini, karena kebetulan kami mendampingi kasus tersebut sampai di Polda. Nah, sampai saat ini kan masih terus pemeriksaan, diulangi lagi pemeriksaan, kemudian tadinya sudah ada pemeriksaan psikolog, ini dilakukan lagi pemeriksaan ulang, pemeriksaan psikologi forensik semua, dan ini sangat ketika kita bicara soal proses hukum, saya kira memang betul-betul harus dimaksimalkan proses hukumnya itu supaya pelaku bisa betul-betul mendapatkan penjeraan. Karena kemarin kasus kekerasan seksual itu kan pelakunya diduga adalah orang yang terdekat dengan korban tersebut, adalah orang tua kandung, sehingga ini penting betul proses hukumnya berjalan dengan maksimal supaya tidak terulang misalnya tidak ada lagi korban berikutnya. Karena saya perhatikan hingga saat ini tuh semakin banyak kasus kekerasan seksual, pelakunya adalah orang-orang yang terdekat dengan mereka. Ini kalau konteksnya anak. Kalau anak kan kita masih bisa menggunakan undang-undang perlindungan anak.
Tetapi kalau misalnya korbannya adalah perempuan dewasa misalnya, itu hanya ada di dalam KUHP dan ada beberapa pasal di dalamnya, dan tidak semua mengakomodir kekerasan seksual yang dialami oleh korban. Ibu Rosmiati mungkin mau menambahkan nih. Ini tadi disebutkan oleh Ibu Rosmiati bahwa ternyata orang-orang di sekitar begitu, orang-orang terdekat kemudian bahkan. Iya. Itu kenapa kami mengatakan bahwa ini darurat gitu kan, karena sekali lagi bahwa rasa aman itu sepertinya semakin menjauh karena permasalahan ini sering sekali terjadi di dalam keluarga inti sendiri. Itu potensial terjadi, kemudian lingkungan sekitar, tetangga, kemudian di dalam dunia pendidikan yang selama ini mungkin dulu di masa kita selalu merasa aman ketika misalnya anak-anak kita kemudian berangkat sekolah, tetapi ternyata sekarang di sekolah pun juga sudah menjadi ruang yang tanda petik tidak aman bagi anak-anak kita gitu. Karena kasus-kasusnya pun kan semakin beragam. Demikian juga di perguruan tinggi gitu. Di perguruan tinggi juga yang nyata-nyata ini merupakan, kalau orang mengatakan bahwa ini adalah area orang berpendidikan, faktanya di area orang berpendidikan pun ini juga terjadi. Jadi sekali lagi bahwa ini tidak mengenal wilayah, tidak mengenal status sosial, tidak mengenal strata pendidikan. Ini semuanya potensial bisa terjadi. Jadi sekali lagi bahwa kita ini dalam situasi darurat, ayo kita bergandengan tangan melihat permasalahan ini bukan hanya permasalahan bukan permasalahan agama, tetapi ini adalah persoalan kemanusiaan yang perlu kita hadir semua untuk menyelamatkan semua pihak, anak-anak kita, perempuan, termasuk juga laki-laki tentunya. Baik. Dan ini beberapa komentar juga yang bergabung. Ini sepertinya arahnya kayak menyalahkan DPR begitu dengan tidak mensahkan. Mungkin boleh menanggapi begitu apa? Jadi kan beberapa begini komentar sebenarnya di DPR RI pun juga sebenarnya ada pihak teman-teman kita juga di sana gitu. Ini saya bacakan dulu nih. Kayaknya menunggu keluarga DPR dulu deh yang kena, baru mau dilihat dan disahkan ini diprioritaskan RUU-nya. Kalau kena pun kayaknya pasti dapat keadilan walaupun tanpa undang-undang TPKS ini. Kemudian ada yang Ibu Sarah juga, mereka punya masalah apa sih dengan pelecehan seksual ini, kok kalau mendengarkan ini kok lama begitu ya, susah banget ditegakkan keadilan. Silakan Bu. Iya, jadi kan begini, berbicara tentang pengesahan RUU ini kan kewenangannya ada di DPR RI gitu, ketok palunya ada di sana gitu. Nah ini yang kita nantikan. Jadi kalau misalnya kita mengatakan kenapa sih DPR misalnya persoalan disalahkan atau tidak, tetapi sekali lagi begini, di parlemen sana kami juga punya teman-teman di dalamnya, tetapi sekali lagi bahwa untuk mengesahkan ini kan harus mengikuti suara terbanyak gitu kan. Nah inilah yang kita harapkan, bahwa bagaimana DPR RI yang dalam hal ini punya kewenangan untuk menetapkan, hadirlah untuk memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia. Itu pula permintaan kami, karena situasi Indonesia sekarang ini sudah dalam kondisi darurat kekerasan seksual. Baik. Baik. Karena waktu kita terbatas, mungkin ini closing statement nih buat Ibu Rosmiati sebelum kita ke Ibu Rosniati. Silakan, ada hal-hal penting lainnya yang mungkin masih ingin disampaikan Ibu Rosmiati sekaitan dengan hari ini juga diperingati sebagai Hari Pergerakan Perempuan begitu. Iya, saya kira kalau misalnya kita bicara soal RUU kekerasan seksual yang saat ini kita kita dorong untuk segera disahkan, dibahas dan disahkan di DPR RI itu kan sebenarnya ada banyak fraksi yang tentunya juga ada yang berbeda pendapat, sehingga kami mengajak untuk semua yang ada di DPR RI itu betul-betul memberikan support, mendukung untuk pengesahan ini. Makanya kita juga mendukung DPR RI untuk segera membahas dan mengesahkan, karena sebagian dari fraksi yang ada di DPR itu juga mendukung
pengesahan ini. Tetapi kita mengajak semuanya untuk bersama-sama bersama-sama mendiskusikan, membahas dan sekaligus mengesahkan RUU ini. Saya kira seperti itu. Baik, yang terakhir Ibu Rosniati juga mungkin ada ingin disampaikan nih buat ibu-ibu yang saat ini mengingat tantangan khususnya kekerasan seksual di sekitar kita, ternyata ini berbahaya begitu, ada predator begitu. Nah, ini apa yang ingin disampaikan? Silakan. Yang pertama mungkin marilah kita bergandengan tangan untuk melihat bahwa persoalan kekerasan seksual ini bukan hanya persoalan di ranah privat, tetapi di ranah publik pun juga sudah terjadi. Jadi semua pihak, mulai dari keluarga, lingkungan masyarakat, kemudian pemerintah setempat itu harus bergandengan tangan, karena permasalahan tidak bisa diselesaikan oleh hanya satu pihak. Yang jelas bahwa melalui Hari Pergerakan Perempuan Indonesia yang kita peringati sebagai Hari Ibu pada hari ini, kami meminta kepada DPR tentunya dan pemerintah untuk mengembalikan spirit dari pencanangan Hari Pergerakan Perempuan Indonesia 22 Desember, termasuk memastikan perempuan Indonesia bebas dari kekerasan dan pelecehan seksual. Dan sekali lagi bahwa negara harus memastikan tidak ada lagi korban kekerasan seksual, karena kekerasan seksual berdampak serius terhadap kehidupan korban dan perilaku pelaku kekerasan seksual menjadi musuh bersama sebagai bangsa yang bermartabat. Terima kasih. Dan itu seperti itu harapan kita. Terima kasih Ibu Ros, dan kita tentu bersama-sama berharap begitu ya, terwujud pelindungan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan seksual dan upaya memutus keberulangan di tengah-tengah kondisi kedaruratan kekerasan seksual. Terima kasih Ibu Rosmiati Zain, Direktur LBH Apik Sulawesi Selatan. Terima kasih juga Ibu Rosniati Asis, Presnas IRT Komisi Koalisi Perempuan Indonesia. Terima kasih Ibu Rosniati. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berdialog kembali. Ibu Rosniati juga ini rajin begitu ya bersama kami di RRI Makassar menyuarakan tentunya. Terima kasih sekali lagi Ibu-ibu, sukses selalu, dan sekali lagi kami mewakili RRI Makassar mengucapkan selamat Hari Ibu di tanggal 22 Desember ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, sudah kami temani Anda di Pengarus Utamaan Gender siang hari ini dengan topik mendukung DPR RI untuk pembahasan dan pengesahan RUU TPKS. Saya Ida Malik mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di sesi Pengarus Utamaan Gender selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.